Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gali Pradhananta selaku dosen pengampu statistik inferensial, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Langsung saja di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Venia Yuliasna ini, Tegar Satria Pamungkas, dan Saada Nurul Umar. Di sini kami akan mempresentasikan regresi linear berganda. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu model dan kondisi yang diperlukan oleh regresi. Model regresi yang dipresentasikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus titik-titik plus beta K XK plus E, di mana Y ini termasuk dependent variable atau disebut dengan variabel terikat. Untuk X1, X2 sampai XK ini yaitu independent variable atau faktor yang mempengaruhi nilai variabel dependent atau yang memprediksi nilai. Dan untuk beta 0, beta 1 dan sampai beta K itu termasuk koefisien. Dan untuk E-nya yaitu variabel error. Dijelaskan bahwa Y yang biasa disebut dengan dependent variable ini yaitu variabel target, di mana B adalah konstanta dan B1 dan B2 masing-masing koefisien regres yang berkaitan dengan variabel X1 dan X2. Variabel independen sebenarnya bisa menjadi fungsi dari variabel lain. Nilai konstanta B dan koefisien persamaan regresi B dan B diperoleh dari data sampel. Untuk keperluan itu dibutuhkan pasangan data X1, X2, dan Y dengan persyaratan data tersebut diambil secara random populasi normal dan homogen. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dilihat di PPT, terdapat diagram, itu termasuk diagram regresi berganda yang sempurna. Kenapa bisa dikatakan sempurna? Karena negatif dan positifnya itu seimbang. Nah, untuk bagian penting dari analisis regresi ini terdiri dari beberapa teknik statistik, yaitu yang pertama distribusi probabilitas variabel normal, dan yang kedua rata-rata variabel error, yang ketiga standar deviasi dari E dan D yang merupakan konstanta, dan yang terakhir yaitu kesalahan bersifat independen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang estimasi koefisien dan penilaian model. Persamaan regresi berganda dinyatakan serupa dengan persamaan regresi sederhana, di mana bentuk umumnya telah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Di sini, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal dan pembahasannya, di mana misalnya kita akan membahas pengaruh variabel kompetensi atau X1 dan kompensasi atau X2 terhadap variabel kinerja pegawai atau Y. Untuk keperluan tersebut telah diambil sampel acak seperti yang telah tertera di dalam PPT. Kemudian dari sampel acak tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab, di antaranya yaitu yang pertama, tentukan persamaan regresi berganda Y atas X1 dan X2. Yang kedua, lakukan pengujian signifikansi regresi berganda Y atas X1 dan X2. Kemudian yang ketiga, hitung dan uji signifikansi koefisien korelasi ganda Y atas X1 dan X2. Kemudian yang keempat, lakukan pengujian signifikansi koefisien persamaan regresi berganda Y atas X1 dan X2. Kemudian langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan dari soal tersebut, di mana sebelum menjawab soal tersebut, langkah pertama yaitu masukkan data sampel tersebut ke dalam aplikasi Excel. Apabila data tersebut sudah dimasukkan, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, tentunya kita harus mencari nilai dari X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Untuk mencari nilai perpangkatan, di sini kita dapat menggunakan simbol pangkat yang ada di keyboard masing-masing. Kemudian untuk mencari nilai perkalian, kita bisa menggunakan tanda bintang yang ada pada keyboard. Kemudian apabila nilai-nilai tersebut sudah diketahui, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma X1 pangkat 2, kemudian sigma X2 pangkat 2, kemudian nilai dari sigma Y pangkat 2. Untuk mencari nilai tersebut, kita dapat menggunakan rumus Excel yaitu sum dengan memblok bagian yang ingin kita cari nilainya. Kemudian kita mencari nilai dari
sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, kemudian sigma X1 kali X2. Di mana untuk mencari nilai tersebut, kita bisa, apabila di dalam Excel ya teman-teman, apabila di dalam Excel kita bisa memblok kolom-kolom yang digunakan untuk mencari nilai tersebut. Namun ini secara umum, rumus yang digunakan untuk mencari nilai tersebut adalah yaitu untuk mencari nilai sigma X1 kali Y, yaitu X1 dikali Y dikurangi X1, mohon maaf, X1 kali Y dikurangi buka kurung X1 kali Y tutup kurung dibagi N. N-nya kan 10, sehingga ketemu hasilnya adalah 108,4. Kemudian untuk mencari nilai sigma X2 kali Y, ini menggunakan rumus yang sama, yaitu cuman bedanya itu adalah kolom yang digunakan, karena ini yang digunakan variabelnya adalah X2. Rumusnya yaitu X2 dikali Y dikurangi buka kurung X2 kali Y tutup kurung dibagi N. Kemudian kita mencari, kemudian hasilnya ketemu 56,6. Kemudian kita mencari sigma X1 kali X2 menggunakan rumus yang sama, yaitu X1 kali X2 dikurangi buka kurung X1 dikali X2 tutup kurung dikali N, sehingga ketemu hasilnya adalah 138,4. Kemudian apabila kita sudah ketemu mencari nilai tersebut, kita mencari nilai dari B1, di mana untuk mencari nilai B1 kita menggunakan rumus dalam kurung sigma X2 pangkat 2 tutup kurung buka kurung sigma X1 kali Y tutup kurung min buka kurung sigma X1 kali X2 tutup kurung buka kurung sigma X2 kali Y tutup kurung dibagi buka kurung sigma X1 pangkat 2 tutup kurung dikali sigma buka kurung sigma X2 pangkat 2 tutup kurung min dikurangi buka kurung sigma X1 kali X2 tutup kurung pangkat 2. Ini untuk mencari rumus B1 dan B2-nya ini, rumusnya itu sama dengan mencari nilai B1, B2 pada materi regresi sederhana yang telah dijelaskan pada minggu lalu. Itu rumusnya sama. Sehingga ketemu hasilnya 0,2. Kemudian mencari nilai B2 itu rumusnya sama, yang berbeda hanya pada bagian pembilangnya saja. Kalau bagian penyebutnya itu sama, sehingga rumusnya sama dengan buka kurung sigma X1 pangkat 2 tutup kurung, buka kurung sigma X2 kali Y tutup kurung, min buka kurung sigma X1 kali X2 tutup kurung, buka kurung sigma X1 kali Y tutup kurung dibagi buka kurung sigma X1 pangkat 2 tutup kurung, buka kurung sigma X2 pangkat 2 tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X1 kali X2 tutup kurung pangkat 2. Sehingga ketemu hasilnya 0,246. Kemudian mencari nilai A atau B0. Di sini untuk mencari nilai A atau B0 itu menggunakan rumus Y besar dikurangi B1 kali X besar 1 dikurangi B2 dikali X besar 2. Mohon maaf di sini saya menggunakan lambang besar kecil dikarenakan waktu kita mencari nilai sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, sigma X1 kali X2 itu menggunakan X dan Y kecil, bukan yang besar. Sehingga ketemu hasilnya adalah 1,412. Kemudian dari perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi Y topi sama dengan 1,4112 ditambah 0,2 X1 ditambah 0,246 X2. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu mencari uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Di sini untuk mencari uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2, kita pertama harus menghitung jumlah kuadratnya dulu atau JK. Di sini kita menghitung JKT-nya dulu. Untuk
JKT-nya itu rumusnya itu sama dengan sigma Y pangkat 2. Sehingga tadi kan sigma Y pangkat 2 sudah diketahui nilainya yaitu 39,6. Sehingga JKT-nya adalah 39,6. Kemudian kita mencari JK-rek-nya. JK-rek itu rumusnya B1 dikali sigma X1 kali Y ditambah B2 dikali sigma X2 kali Y. Sehingga hasilnya ketemu 35,608. Kemudian kita mencari JK resnya. JK residual sama dengan JKT dikurangi JK rek. Tadi sudah diketahui JKT-nya nilainya adalah 39,6 dikurangi JK rek-nya nilainya adalah 35,608 sehingga hasil dari JK residual adalah 3,992. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan derajat bebas atau DB. Di sini kita harus mencari DBT-nya dulu. Untuk rumus DBT yaitu N-1 sudah diketahui N-nya adalah 10 dikurangi 1 sama dengan 9 sehingga DBT-nya adalah 9. Kemudian mencari DB-rek. DB-rek itu sama dengan K. K adalah banyaknya prediktor. Nah, K-nya sendiri adalah banyaknya jumlahnya adalah 2 sehingga nilai DB-rek-nya adalah 2. Kemudian mencari DB-res. DB-res rumusnya adalah N min K min 1. N-nya tadi 10, K-nya 2 dikurangi 1 sehingga DB-resnya adalah 7. Kemudian menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Untuk mencari RJK kita harus mencari RJK rek terlebih dahulu. Rumusnya adalah JK rek dibagi DB rek. Tadi sudah diketahui JK reknya adalah JK reknya nilainya 35,608 dibagi DB rek. DB reknya adalah 2 sehingga hasilnya adalah 17,804. Untuk mencari nilai pembagian di Excel kita bisa menggunakan tanda miring yang ada pada keyboard untuk mencari nilainya. Kemudian kita mencari RJK sisa. RJK sisa itu rumusnya JK res dibagi DB res. JK resnya tadi nilainya adalah JK res 3,992 dibagi DB res nilainya adalah 7 sehingga hasilnya adalah 0,570. Kemudian menentukan F hitung. Di sini untuk mencari F hitung rek, ini rumusnya adalah RJK rek dibagi RJK res. Tadi RJK reknya adalah 17,804 dan RJK resnya adalah 0,570 sehingga hasilnya adalah 31,219. Sehingga kesimpulan dari uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2 adalah karena nilai F hitung itu 31,219 dan F tabelnya adalah 4,74, berarti F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga persamaan regresi tersebut adalah signifikan atau terdapat pengaruh linier X1 dan X2 terhadap variabel Y. Dengan demikian, variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kita langsung menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu mencari uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2. Untuk mencari nilai tersebut, kita harus mencari nilai koefisien korelasi ganda terlebih dahulu, yaitu RY.12 pangkat 2. Rumusnya adalah JK rek dibagi JKT. JK reknya tadi sudah diketahui 35,608 dibagi 39,6 sehingga hasilnya adalah 0,899. Kemudian mencari uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Di sini kita harus menentukan uji hipotesisnya terlebih dahulu. H0-nya sama dengan rho Y.12 tidak sama dengan 0 dan H1-nya adalah rho Y.12 sama dengan 0. Untuk F hitungnya menggunakan rumus R pangkat 2 dikali buka kurung N min K min 1 tutup kurung dibagi K buka kurung 1 min R pangkat 2 tutup kurung. R pangkat 2 itu sama dengan R Y.12 pangkat 2. Nah, tadi kan RY.12 pangkat 2 nilainya adalah 0,899, sehingga kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus R pangkat 2 dikali buka kurung N min K min 1, sehingga hasilnya adalah 6,294 dibagi 0,202, sehingga hasilnya adalah 31,219.
Kemudian kita mencari koefisien determinasi. Rumusnya adalah RY.12 pangkat 2 dikali 100%. Nilainya adalah 89,90%. Sehingga kesimpulan dari soal nomor 3 itu apabila nilai F hitung tadi dibandingkan dengan nilai F tabel untuk alfa 0,05, maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga HO ditolak. Hal ini berarti bahwa koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah signifikan. Dengan demikian, pengaruh kompetensi X1 dan kompensasi X2 terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 89,90%. Kemudian kita mencari jawaban dari soal yang terakhir, yaitu uji signifikansi koefisien persamaan regresi berganda. Untuk mencari nilai tersebut, kita harus menghitung galet baku taksiran terlebih dahulu. Dengan rumus SY.12 pangkat 2 sama dengan RJKS. Tadi RJKS-nya sudah diketahui nilainya adalah 0,570, sehingga SY.12 adalah 0,7552. Bagaimana kok bisa 0,7552? Itu di akar terlebih dahulu ya teman-teman. Di dalam Excel untuk mencari akar, kita menggunakan rumus SHRT. Kemudian yang kedua, menghitung R1 pangkat 2. Karena R1 sama dengan R2, maka R1 sama dengan sigma X1 kali X2 dibagi akar buka kurung sigma X1 pangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung sigma X2 pangkat 2 tutup kurung. Nilai dari sigma X1 kali X2 tadi adalah 138,4, sedangkan nilai akar dari sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 adalah 209,0458, sehingga hasilnya adalah 0,662, sehingga R1 pangkat 2 sama dengan 0,438. 0,438, kemudian untuk kenapa kok bisa 0,438 itu dikarenakan nilai dari R1 itu dipangkatkan 2 terlebih dahulu, baru hasilnya ketemu hasil dari R1 pangkat 2. Dipangkatkan 2 terlebih dahulu. Kemudian kita menghitung SB1 pangkat 2. Rumusnya adalah SY.12 pangkat 2 dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali buka kurung 1 min R1 pangkat 2 tutup kurung. Tadi nilai SY.12 pangkat 2 adalah 0,570 dibagi nilai dari sigma X1 pangkat 2 dikali buka kurung 1 min R1 pangkat 2 tutup kurung, nilainya adalah 208,7211, sehingga hasilnya adalah 0,002732. 0,002732, sehingga SB1-nya adalah 0,052271. 0,052271. Itu kenapa kok bisa hasilnya seperti itu? Itu di akar terlebih dahulu. Nilai dari SB1 pangkat 2 tadi itu diakar menggunakan rumus SHRT, kemudian ketemulah nilai dari SB1. Kemudian kita mencari nilai SB2 pangkat 2. Rumusnya sama, cuman yang bagian bawah itu, yang bagian sigma X1 pangkat 2 itu diganti dengan sigma X2 pangkat 2 dikali buka kurung 1 min R2 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 0,008634, sehingga nilai SB2-nya adalah 0,0929. Itu juga sama, di akar terlebih dahulu menggunakan rumus SQRT, sehingga ketemu hasil dari SB2. Kemudian menghitung statistik uji T. Di sini untuk menghitung statistik uji T ini kita menghitung statistik uji T satu variabel. Jadi satu arah terlebih dahulu. Satu variabel, di sini kita menghitung variabel X1 terlebih dahulu. Untuk T1 rumusnya adalah B1 dibagi SB1. B1-nya tadi sudah diketahui nilainya adalah 0,2, dibagi SB1 adalah nilainya 0,05227, sehingga nilai T1 adalah 3,83. Itu untuk nilai uji T pada variabel X1. Sehingga kesimpulannya, jika dibandingkan dengan T tabel,
yang memiliki nilai 1,89, maka T1 atau T hitung 1 lebih besar dari T tabel, sehingga HO ditolak. Hal ini berarti koefisien yang berkaitan dengan X1 adalah signifikan, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit variabel X1, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,2 kali pada konstanta 1,412, atau dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Kemudian kita mencari uji signifikansi atau uji T pada B2 yang berkaitan dengan variabel X2. Rumusnya adalah T1 sama dengan B2 dibagi SB2 sama dengan tadi B2-nya 0,246 dibagi SB2-nya 0,0929, sehingga hasilnya adalah 2,64. Sehingga kesimpulannya, jika dibandingkan dengan T tabel dengan nilai 1,89, maka T hitung 2 lebih besar dari T tabel, sehingga HO ditolak. Hal ini berarti bahwa koefisien yang berkaitan dengan X2 adalah signifikan, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit variabel X2, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,246 kali pada konstanta 1,412. Atau dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Tegar. Untuk Mas Tegar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagnostik regresi 2 tentang multikolineritas. Multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai varian inflation factor atau VIF. Cara menentukan kriteria pengambilan keputusan uji multikolineritas: jika nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai tolerans lebih besar dari 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolineritas. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai tolerans lebih kecil dari 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolineritas. Contohnya sebagai berikut. Dan di sini kita harus mencari nilai tolerans dan VIF. Sebelum kita mencari nilai tolerans dan VIF, kita harus menentukan nilai R-nya dulu. Kan sudah diketahui itu R-nya dari X1 dan X2 yaitu 0,6402. Dan kita mau mencari nilai tolerans, kita harus menentukan nilai R kuadratnya dulu. Dan sudah diketahui di sini R kuadratnya 0,4098. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai tolerans yang dirumuskan di atas, yaitu 1 dikurangi R kuadrat. Maka di sini nilai toleransinya adalah 0,5902. Dan angka selanjutnya kita mencari nilai VIF, yang dimana 1 dibagi nilai tolerans, yang ditemukannya nilai VIF 16944. Jadi kesimpulan dari data di atas bahwa nilai VIF sama dengan 16944 lebih kecil dari 10, dan nilai toleransi sama dengan 0,5902 lebih besar dari 0,01. Maka di sini dinyatakan tidak terjadi multikolineritas. Materi selanjutnya adalah diagnostik regresi ketiga tentang turbin Watson. Tabel DW turbin Watson digunakan untuk pembanding dalam uji autokolerasi. Uji turbin Watson adalah sebuah tes yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokolerasi pada nilai residual dari sebuah analisis regresi. Cara menentukan atau kriteria pengujian autokolerasi: yang pertama ada deteksi autokolerasi positif, yang dimana jika D lebih kecil dari DL maka terdapat autokolerasi positif.
Dan jika D lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokolerasi positif. Dan jika DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, maka pengujian tidak dapat disimpulkan. Dan di sini ada juga deteksi autokolerasi negatif. Jika 4 kurangi D lebih kecil dari DL, maka terdapat autokolerasi negatif. Jika 4 kurang D lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokolerasi negatif. Dan jika DL lebih kecil dari 4 min D lebih kecil dari DU, maka pengujian tidak dapat disimpulkan. Jika kita melakukan uji regresi linear berganda dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen dengan jumlah sampel sebanyak 50, didapatkan hasil dari Duber-Watson hitung sebesar D sama dengan 2010. Jawabannya dan diketahui bahwa D-nya itu 2,010 dan N yaitu nilai sampelnya 50 dan K itu variabel independennya 2. Jadi di sini kita mencari nilai DL dan DU yang sudah diketahui. Kita melihat tabel yang di atas. Yang kita ketahui kan nilai sampelnya 50 dan K-nya 2. Jadi nilai DL dan DU kita sudah didapatkan dari tabel yang di atas. Berarti DL-nya itu 14625 dan DU-nya itu 1,683. Jadi kesimpulan pembahasan di atas, deteksi di autokorelasi positif jika D-nya yaitu 2,010 lebih besar dari DL dan DU, maka tidak terdapat autokolerasi positif. Dan kita juga mendeteksi di autokolerasi negatif, maka kita harus menentukan nilainya 4 kurangi D, yaitu nilainya 1990. Maka sudah diketahui 4 min D lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokolerasi negatif. Terima kasih.